Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, kita mengucap syukur hari ini. Karena meskipun mungkin karena kondisi di sekeliling kita terpaksa untuk tidak dapat melakukan ibadah secara langsung, pertemuan secara langsung, tapi kita tetap mengucap syukur karena hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online, secara daring. Jadi meskipun kita terpisah secara fisik, secara raga, namun kita tetap percaya bahwa kita tetap satu hati, satu pikiran di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya, amin. Haleluya. Jadi hari ini kita mau memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Kita mau merayakan kebangkitannya Kristus. Kita mau merayakan kebangkitannya Dia, bagaimana Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menang atas kuasa dosa. Dia telah menebus dosa setiap kita umat yang dikasihinya. Jadi kita mau percaya hari ini kita mau mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus dimanapun kita berada. Nah, untuk sebelum kita lebih lanjut lagi memasuki ibadah kita, ada ayat yang mau saya bacakan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka di Roma 6 ayat 8 sampai dengan 10. Kita persiapkan Alkitabnya, saya bacakan. Roma 6 ayat 8 sampai 10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi sama seperti ayat firman Tuhan ini berkata, kita percaya kita yang telah mati atas dosa-dosa kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Dan sama seperti apa yang terjadi kepada Kristus, kita percaya bahwa kehidupan kita sepenuhnya bagi Allah. Jadi kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Nya Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan bahkan di tengah pandemi di sekeliling kami, Tuhan tidak menghalangi kami untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini, benar kami merasakan kuasa kebangkitannya Kristus nyata dalam hati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus saat ini. Kami percaya Tuhan, kami bukanlah orang-orang yang malang, tapi kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Karena Engkau Allah kami bangkit, karena kami tahu kami menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, sertai ibadah kami hari ini. Biar benar urapan Allah nyata penuh atas setiap kami, atas setiap jemaat-jemaatnya Engkau Tuhan dimanapun berada, biar penuh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu pujian, ajaib Kau Tuhan. Mari yang di rumah, silakan untuk tepuk tangannya juga. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, masih siap memuji Tuhan? Kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi. Kita mau katakan, Dia sungguh baik. Coba. Kita menyatakan ini dari dalam hati kita, biar ini menjadi seruan hati kita untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang baik. Haleluya, amin. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya, Dia baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah memuji Dia, kita telah menyatakan kemuliaan dalam hidup setiap kita. Tiba saatnya saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mau tenangkan hati setiap kita.
Kamu tenangkan hati setiap kita supaya kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Benar, hari ini kita mau memperingati kuasa kebangkitan Kristus. Kita mau kuasa kebangkitan Kristus tetap nyata dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Haleluya, kita mau nyanyikan lagu Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya mau nyanyikan lagu ini dari awal. Mari kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, karena salib-Mu Tuhan yang memulihkan kami, yang menebus kami. Oh, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya karena salib Engkau Tuhan yang memulihkan kami, yang menebus kami, yang membuat hidup kami berarti Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa oleh karena kebaikan-Nya Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari kita katakan sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu pada setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan saat ini Bapak, kami mau menyatukan hati kami mau menyatukan pikiran kami Bapak untuk mendengarkan dan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini, Tuhan jamahlah setiap hati kami, Tuhan jamahlah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Kami berdoa Roh Kudus, Roh Kudus berbicaralah Engkau, buka mata hati kami, buka pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, dan kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pembicara yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang sertai mulut dan lidah hamba-Mu ini Tuhan, biar benar ada firman Tuhan yang tajam, firman Tuhan yang mengubahkan hati setiap kami, sehingga benar Tuhan, kami bukan menjadi pribadi-pribadi yang sama, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau Tuhan Allah kami yang senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jadi sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, para jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Baik, pengumuman yang pertama, jadi ibadah untuk minggu depan akan dilaksanakan secara online seperti ini sampai nanti kita mendapatkan arahan yang lebih lanjut. Yang kedua, kita mau mendukung doa untuk pemerintah dan setiap stakeholder yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan COVID-19 supaya Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan sehingga penanganan COVID-19 di Indonesia ini bahkan di dunia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Nah, kita pun sebagai masyarakat, sebagai jemaat Tuhan bisa mengambil bagian untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu dengan cara stay at home. Teruslah berada di rumah. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, jangan pergi keluar. Jadi kalau misalnya memang ada keperluan yang sifatnya mendesak dan sehingga harus keluar, maka perhatikanlah SOP yang ada. Misalnya gunakan masker, bawa hand sanitizer, lakukan social distancing, sehingga kita juga tetap turut serta untuk meminimalisir penyebaran corona. Sehingga dengan demikian
Oh ya, untuk berikutnya kita juga mau mendukung doa untuk gereja kita dan juga gereja-gereja dimanapun yang ada. Kita percaya bahwa situasi dan kondisi yang seperti ini yang mungkin membatasi kita untuk melakukan kegiatan yang berkumpul, gereja tidak menjadi mati, tapi justru gereja akan menjadi semakin kuat. Gereja akan memiliki kreativitas, memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan yang mungkin seperti contohnya kalau nggak ada pembatasan sosial, kita nggak boleh berkumpul, mungkin kita nggak akan punya ibadah online seperti ini yang menurut saya salah satu terobosan. Jadi kita mendukung doa untuk setiap gereja-gereja yang ada supaya tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, untuk jemaat Tuhan yang hendak ambil bagian dalam persembahan atau memberikan persepuluhan, dapat menyerahkannya melalui rekening yang tertera pada layar nanti. Jadi kita mau sama-sama untuk tetap menjadi kuat, tetap terus beriman, tetap memiliki hikmat di dalam Kristus Tuhan. Jadi kita mau buka hati, kita mau buka pikiran kita, dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam saudaraku yang kasih dan dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBC Irian Saleh maupun jemaat GBC dimanapun berada yang menyaksikan live streaming ini, dan juga saudara-saudara seiman yang lainnya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 12 April 2020. Kita umat Kristus merayakan hari kebangkitannya dari kematian, yang juga sudah kita rayakan kemarin Jumat tanggal 10 April. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya, saudara lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 17. Di dalam perikop ini ada dua. Perikop pertama adalah kebangkitan Kristus ayat 1 sampai 11. Kemudian berikutnya adalah perikop yang kedua, kebangkitan kita ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dua perikop ini saya satukan menjadi satu tema dari pembacaan Nats dari ayat 1 sampai 17 ini, yaitu kebangkitan Kristus adalah kebangkitan orang percaya. Berkenaan dengan tema ini saudaraku, dan Nats yang baru saja kita baca, saya mau menyampaikan 3 hal penting bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Apa itu saudaraku? Yang pertama, di dalam ayat yang keempat, saudaraku perhatikan dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi saudaraku, bahwa pembacaan nats firman Tuhan hari ini mengatakan sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus ketika mengalami kematian itu, maka hari yang ketiga itu Dia bangkit dari kematian itu. Sama halnya kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Saudara lihat Alkitab saudara, Matius pasal 28 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara lihat, Yesus sendiri pun sudah mengatakan bahwa Dia akan mati, lalu Dia akan bangkit. Nah, saya mau beritahukan saudaraku, bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan dongeng, melainkan fakta. Sebab setelah Dia bangkit, Dia menampakkan diri. Tadi kita baca dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Dia menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Lalu kemudian kepada 500 orang lebih. Itulah sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, bahwa murid-muridnya setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus telah bangkit dari kematian itu, maka mereka juga bangkit untuk memberitakan Injil, kabar baik ini tentang kebangkitan Yesus. Walaupun mereka ini menerima penolakan atau bahkan tekanan dari pemerintah saat itu saudaraku. Bahkan mereka dianiaya karena pemberitaan ini. Mengapa? Karena banyak orang tidak percaya pada waktu itu. Tetapi karena murid-murid ini yang sudah mengalami sendiri, yang sudah melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka memberitakan kebangkitan itu, saudaraku. Walaupun mereka mengalami dengan segala risiko. Saudara perhatikan. Apa mungkin ke-12 murid itu mau rela menderita karena mereka memberitakan kabar bohong? Tidak mungkin. Jawabannya pasti tidak mungkin. Itulah sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus pun sebelum kematiannya sudah pernah mengingatkan murid-muridnya supaya waspada dengan ragi orang Saduki. Artinya apa? Bahwa orang-orang Saduki itu tidak percaya soal kebangkitan.
Itulah sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya sebagai hamba Tuhan membacakan firman Tuhan ini supaya saudara juga boleh ambil bagian memberitakan bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit kembali. Dan lewat kebangkitan Yesus Kristus itulah karya penebusan itu berlaku. Kalau tidak saudaraku, kalau Yesus mati kemudian tidak bangkit lagi, sama aja dengan manusia lain. Dan memang Yesus itu bangkit saudaraku. Itulah sebabnya bahwa Injil ini perlu didengar oleh banyak orang supaya mereka percaya lalu menerima kebenaran ini saudaraku. Saya akan membacakan saudaraku bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seperti dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara buka Alkitab saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata bahwa yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati, saudaraku. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop itu, saudaraku, bagaimana Lazarus yang mengalami kematian, tapi dia juga bisa bangkit. Itu adalah satu gambaran bahwa orang-orang yang percaya, yang mati nanti akan bangkit kembali untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus sudah sediakan, saudaraku. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan dalam pasal yang ke-14 ini, saudara lihat temanya di situ adalah berbicara soal rumah Bapa atau surga. Jadi dalam perikop ini konteksnya bicara soal surga. Maka Yesus berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa surga kalau tidak melalui Dia. Saudara perhatikan. Kalau ada orang yang berani berkata bahwa melalui Dia orang akan selamat. Saudaraku, saya mau katakan hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah orang itu berbohong. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, orang itu tidak tahu apa yang dia katakan atau sudah sinting atau gila, saudaraku. Coba kita lihat, apakah Yesus berbohong? Yesus tidak pernah berbohong, bisa dibuktikan. Apakah Yesus gila? Apalagi tidak mungkin gila. Masa orang gila bisa membangkitkan orang mati? Masa orang gila bisa menyembuhkan orang sakit? Masa orang gila diikuti orang untuk mendengar kabar baik? Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, Dia berkata benar. Dan saudaraku, dan inilah yang kita percayai bahwa Dia berkata benar. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, soal kebangkitan ini saya mau beritahukan kepada kita. Soal kebangkitan Yesus Kristus, ada 2 kelompok agama yang tidak percaya.
Mari kita baca yang pertama Matius pasal 28 ayat 15, ayat 11 sampai 15. Mari kita baca dulu. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Perhatikan. Itu temanya di dalam Alkitab saya, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Saudaraku, itulah sebabnya orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias yang akan datang itu. Mereka tidak percaya Yesus yang disalibkan itu mati dan bangkit. Kenapa? Karena mereka berkata, mayat Yesus dicuri oleh murid-murid itu. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu kebodohan bagi murid-murid itu kalau benar mereka mencuri mayat itu, menyimpannya, lalu mereka memberitahukan kepada semua orang, padahal mereka berbohong. Apa gunanya? Tidak mungkin. Apa keuntungannya bagi mereka? Tidak mungkin. Tapi mereka tidak mencurinya. Justru mereka mengalami, melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri Yesus bangkit. Itulah sebabnya semangat mereka yang luar biasa, saudaraku. Dan Yesus memang bangkit, saudaraku. Saya mau cerita, saudaraku. Ketika saya ke Israel punya kesempatan waktu itu, saudaraku, saya beberapa kali berdiskusi dengan tour guide kami pada waktu itu. Beliau adalah orang Yahudi, ya, sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias itu, bukan Yesus yang dulu yang datang itu. Mereka nggak percaya Yesus yang disalibkan sebagai juru selamat. Nah, kelompok yang lain, saudaraku, agama lain yang berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan orang lain. Sedangkan Yesus tidak mengalami kematian itu. Bagaimana mungkin bangkit? Sehingga mereka tidak percaya Yesus bangkit. Jadi mereka percaya Yesus itu langsung naik ke surga. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah hal yang pertama yang saya mau beritahukan kepada kita, bahwa Yesus telah bangkit. Haleluya. Yang kedua saya mau sampaikan kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-17 dari firman Tuhan yang kita baca ini, 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca ayat 17-nya. Ayat yang ke-17-nya di situ berkata, saudaraku, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, saudaraku, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa kita. Tetapi karena Yesus sudah dibangkitkan, maka inilah yang mau saya sampaikan dalam ayat yang ke-17 ini, saudaraku. Di situ dikatakan bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Artinya apa? Artinya kebangkitan Yesus Kristus inilah yang membuat kita untuk mampu atau meninggalkan hidup yang di dalam dosa itu. Saya ulangi,
Poin yang kedua mau sampaikan, kebangkitan Yesus Kristus memampukan kita meninggalkan hidup dalam dosa. Wow. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi saudaraku, bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya itulah yang memampukan kita untuk meninggalkan hidup dalam dosa. 600 tahun lebih sebelum Yesus mati telah dinubuatkan bahwa kematiannya itu adalah untuk menggantikan segala kejahatan kita. Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal ke-53 ayat 5 dan 6. Yesaya 53 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita untuk mampu meninggalkan dosa, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, supaya kita jangan lagi berbuat dosa. Alkitab mengajarkan kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Orang-orang Kristen yang sudah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kita bangkit, saudaraku, dari kematian dalam dosa itu sebab Yesus sudah bangkit. Ini yang perlu kita sadari, saudaraku, supaya kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, bahwa orang yang masih hidup dalam dosa membuat dia jauh daripada Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, saudaraku, semakin engkau mendekat kepada iblis. Maka kerusakan demi kerusakan akan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan poin yang ketiga yang terakhir. Tentang kebangkitan Yesus Kristus ini, saudaraku. Mari kita baca dulu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Saya akan bacakan, saudara lihat Alkitab saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku, jelas. Jadi poin yang ketiga mau sampaikan kepada kita, pengorbanan Yesus Kristus perlu diteladani orang percaya. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 ini, saudaraku, dia telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikutinya. Dalam konteks ini, saudaraku, bahwa Yesus rela mati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jelas inilah yang harus kita ikuti, teladan untuk berkorban, atau dengan kata lain bayar harga. Yesus Kristus tidak mungkin bangkit tanpa pernah mengalami kematian terlebih dahulu.
Gak mungkin, bagaimana orang mau bangkit kalau tidak pernah mati. Kematian Yesus Kristus inilah menjadi suatu pengorbanan dirinya. Untuk apa? Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Saya akan bacakan ayatnya saudaraku. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi jelas saudaraku bahwa Yesus mati itu adalah mengorbankan dirinya. Untuk apa saudaraku? Untuk menanggung dosa orang banyak. Siapa itu? Saya dan saudara. Kita orang yang berdosa. Dan dosa kita sudah diampuni di dalam Yesus lewat kematiannya. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Dan dikatakan tadi, inilah yang harus kita teladani. Dia memberikan teladan itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ikuti jejaknya. Jelas firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Supaya kita mengikuti jejaknya. Jejaknya yang mana? Pengorbanan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan saudara banyak bertanya apa yang sudah orang lain korbankan. Tapi tanyalah dirimu, apa yang sudah saudara korbankan. Seperti Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang berdosa. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kita bangga menjadi orang Kristen kalau kita belum pernah berkorban. Ada banyak bentuk yang bisa kita berikan pengorbanan bagi orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Lihatlah bagaimana pengorbanan para murid mula-mula itu menjadi saksi Kristus, saudaraku. Saya mau beritahukan kepada saudara. Dari buku referensi yang saya baca, semua murid mula-mula itu, saudaraku, matinya sangat mengerikan. Satu persatu saya akan bacakan. Biarlah ini menjadi pertimbangan bagi kita. Kita tidak ada apa-apanya. Matius dibunuh oleh pedang di Ethiopia. Markus diseret oleh kuda di jalanan sampai mati di Alexandria, Mesir. Lukas dihukum gantung di Yunani. Yohanes dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih. Juga dibuang ke Pulau Patmos. Petrus disalibkan terbalik dengan kepala di bawah, saudaraku. Sebab dia berkata, aku tidak layak mati seperti Yesus. Yesus kepalanya di atas, dia kepalanya di bawah, saudaraku. Yakobus dilemparkan dari puncak tenggara bait suci di Yerusalem. Ada 100 kaki lebih tingginya, saudaraku. Yakobus anak Zebedeus dipancung kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus atau Nathanael dicambuk sampai mati di Armenia. Andreas setelah dicambuk lalu disalibkan berbentuk X salibnya, saudaraku, di Yunani. Thomas ditikam dengan tombak sampai mati di India. Yudas Tadeus dibunuh dengan panah ketika menolak menyangkal Yesus. Matias
yang adalah pengganti Yudas Iskariot, dirajam lalu dipancing. Yang terakhir saudaraku, Paulus disiksa lalu dipancung oleh Kaisar Nero di Roma. Saudaraku, itu pengorbanan mereka. Orang Kristen, saudaraku, yang perlu kita ketahui, orang Kristen itu, target orang Kristen itu harus menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 29, saudaraku. Roma 8 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan bahwa orang Kristen itu harus menjadi serupa dengan Kristus. Jika Yesus mau berkorban untuk kita dan untuk orang banyak, mengapa kita tidak mau berkorban untuk orang lain? Apa bentuk pengorbanan yang perlu kita lakukan sekarang ini, saudara? Mungkin kita tidak lagi mengalami seperti para murid mula-mula. Mengapa? Sekarang ini kalau terjadi seperti itu adalah pelanggaran HAM. Tapi ada bentuk lain lagi yang bisa kita lakukan. Sekarang kekerasan tidak dibenarkan lagi. Undang-undang aja, kita aja di Indonesia, saudaraku, suami aja kalau mukul istri, itu suami bisa masuk penjara, saudaraku. Apalagi membunuh. Nggak tahu lagi hukumnya, saudaraku. Kalau zaman dulu ya seperti itu. Tapi ada bentuk lain yang bisa kita lakukan dalam bentuk pengorbanan itu, saudaraku. Apa itu? Cukuplah saudara dan saya menjadi teladan bagi orang lain. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudaraku, lewat firman Tuhan ini, kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang. Kemanapun saudara berada, saudara adalah surat Kristus. Itu aja cukup. Inilah bentuk pengorbanan kita. Saya teringat, saudaraku, Mahatma Gandhi pernah berkata begini, jika pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus mau melakukan apa yang Yesus ajarkan, maka semua orang akan menjadi pengikut Kristus. Perhatikan, orang di luar Kristen berkata demikian. Maka perlu setiap kita yang berkata bahwa kita adalah percaya Kristus, percaya kematiannya dan kebangkitannya mengampuni dosa kita yang sudah berkorban dengan kita. Marilah kita, agar kita perlu bayar harga, sehingga kabar baik ini, sehingga orang mendengar, mereka juga boleh diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami umat-Mu, umat yang Kau telah tebus, memperingati kebangkitan-Mu dari kematian. Engkau hidup, Engkau sudah menebus kami dari dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa, Tuhan Yesus.
Oleh karena Engkau kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu hari ini mengajar kami juga meneladani Engkau Yesus yang sudah berkorban. Mungkin tidak seberapa yang bisa kami perbuat ya Tuhan, tapi kami siap pakai kami Tuhan, supaya kami juga boleh bayar harga berkorban, supaya orang-orang lain boleh dikuatkan, diselamatkan lewat kehidupan kami. Sebab kami ini adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang, saudaraku. Urapi dan berkati kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami boleh siap menjadi saksi-Mu. Dan hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan yang selama ini sudah berminggu-minggu belum ibadah di tempat-tempat ibadah yang biasanya, tetapi semua beribadah di rumah masing-masing. Biarlah lewat ini juga Tuhan Engkau berbicara kepada umat-Mu, supaya kami siap menghadapi situasi dan kondisi seperti ini Tuhan. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Itulah sebabnya Engkau mengurapi umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi coronavirus disease 19 Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, para tim medis yang berjuang habis-habisan. Jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawatlah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudaraku. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin.